Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik dan pemirsa setia Semamio GKB Channel dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu. Selama 1 jam ke depan, saya, Ririn Mas Farida, akan menemani malam Sabtu Anda bersama dengan Ustazah Lailati Syarifah, LCMA, dari Majelis Pendidikan Kader PP Aisyah dan Majelis Tajih Tajdid PP Muhammadiyah. Sudah bergabung bersama kami Ustazah Lailatis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah berkenan untuk mengisi acara Kalbu malam ini. Sami-sami. Anak-anakku dan pemirsa setia Kalbu, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di samping merupakan peringatan bagi manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, Al-Quran juga menjadi rujukan segala macam permasalahan, termasuk isu-isu yang disandarkan kepada kaum wanita, seperti wanita yang dianggap sebagai inferioritas, sedangkan laki-laki yang dianggap sebagai superioritas, selalu berada di atas. Sebagian musafir mengatakan bahwa perempuan itu dilahirkan dari laki-laki, seperti Siti Hawa yang dilahirkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, sebenarnya bagaimana sih pandangan Al-Quran terhadap penciptaan perempuan itu? Selengkapnya akan disampaikan oleh Ustazah Lailati Syarifah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin afdalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Anak-anak, apa kabar? Ya, anggap aja saya ibu ya, lagi ngobrol gitu ya. Saya anak-anak gitu ya. Ya, kita anggap saja ini bincang malam. Ya, memang pertanyaannya satu ya. Bener nggak sih? Ini topiknya agak-agak hot gitu ya, hot topik gitu ya, di antara perempuan, di antara laki-laki sama. Bener nggak sih perempuan diciptakan dari tulang rusuk begitu ya? Ibu guru, Ibu Ustadzah ya. Oke, kita langsung ke firman Allah saja yang menyatakan tentang itu, yang penafsirannya nanti yang merujuk ke tulang rusuk. Memang yang menjadi dasar utama itu ya Ustadzah ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1 yang paling utama. Nanti sebenarnya ada beberapa ayat lain juga yang menjadi sandaran, tapi yang An-Nisa ayat 1 ini yang biasanya menjadi sandaran utama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari diri tersebut.
Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Maha mengawasimu. Nah, jadi Ustazah atau Bu Guru, ini kata kuncinya memang dari kata nafsun wahidah itu. Kalau kita melirik ke beberapa model tafsir setelah Rasulullah ya, masa sahabat tabi'in ya, kemudian tafsir abad pertengahan dan modern, itu akan kita dapati contohnya, misalnya yang paling sering dibaca mungkin yang gampang oleh anak-anak SMA itu kan tafsir Jalalain. Pernah kayaknya ya, pernah buka ya anak-anak ya, ada tafsir Jalalain. Ada juga tafsir kalau yang banyak itu Ustazah tafsir Tobari. Nah, anak-anak udah pernah buka nggak ya? Atau tafsir Ibnu Katsir. Nah, semua menafsirkan nafsu wahidah itu dengan kata-kata Adam. Jadi kalau di riwayat-riwayat itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Yang satu itu diterjemahkan atau ditafsirkan dengan Adam. Kemudian nanti kata-kata yang zaujaha, yang pasangannya itu ditafsirkan dengan Hawa. Sehingga memang sebagian besar berarti kan ulama menafsirkan nafsu wahidah itu dengan Adam, lalu diciptakan darinya pasangannya. Nah, ini yang akhirnya menjadi model tafsir utama di dunia Islam, yaitu bahwa perempuan atau Hawa yang pertama itu diciptakan dari Adam, karena tadi kata-katanya kan dari nafsi wahidah, dari satu jiwa yaitu Adam tafsirnya. Kemudian setelahnya kata-katanya wazaujaha, diciptakan darinya pasangannya. Nah, berarti kan ada kata-kata darinya, sehingga memang dari sini akhirnya Hawa diciptakan dari Adam, begitu, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Itu kalau tafsir-tafsir yang sebelum abad pertengahan. Kemudian di abad pertengahan itu ada sedikit perubahan. Salah satunya Imam Ar-Razi, beliau tidak setuju jika nafsu wahidah, jiwa yang satu itu ditafsirkan dengan Adam, begitu ya. Tapi hanya beliau yang mengungkapkan, dan beliau tapi tidak menjelaskan lebih panjang kenapa beliau tidak setuju. Nah, di modern lah banyak terjadi perubahan penafsiran terhadap nafsu wahidah itu. Yang paling terkenal tentu tafsir Al-Manar ya, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu beliau mengatakan kan kalau kebanyakan tafsir itu mengatakan dari ayatnya tadi kan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, wahai manusia itu kebanyakan tafsir menyatakan yang dituju dari ayyuhan nas itu bukan semua manusia tapi penduduk Mekah. Dari sini kata beliau berdua, kalau itu penduduk Mekah, maka nafsu wahidah, jiwa yang satunya itu nggak bisa Adam dong, ya nggak ya? Kenapa? Karena penduduk Mekah itu sumbernya atau nenek moyang utamanya mereka itu bukan Adam, tapi Kahtan atau Adnan. Itu sebagian besar dan kecenderungannya seperti itu. Kalau penduduk Mekah atau Quraisy ya itu pasti nanti nenek moyangnya atau pucuknya keturunannya itu di atas, paling atas itu kalau nggak Kahtan, kalau nggak Adnan. Nah, jadi kan ada ketidakcocokan nih penafsirannya antara ya ayuhan nasnya sama nafsun wahidahnya gitu, menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Kecuali kata beliau berdua, kalau diartikan ya ayuhan nasunya itu manusia secara umum, bukan penduduk Mekah, maka cocok juga dimaknai nafsu wahidah itu Adam. Tapi menjadi pertanyaan, kalau itu adalah nafsu wahidah itu Adam, apa benar manusia pertama itu Adam? Nah, jadi pertanyaan lagi, apa benar manusia pertama itu Adam? Karena di tafsir-tafsir ulama modern juga bahkan nafsun wahidah itu kan mu'annas. Nah, jadi pertanyaan mereka juga, kalau itu mu'annas berarti kan harusnya perempuan gitu, atau mu'annas. Jadi diartikan maksudnya di sini adalah nafsu wahidah itu bukan Adam tapi perempuan. Tapi ada juga tafsir yang lain yang mengatakan nafsu wahidah itu artinya satu sel atau satu jenis. Nah, jadi begitu adik-adik, anak-anak,
ya ada banyak sekali penafsiran tentang nafsu wahidah yang mana itu menjadi dasar atau sumber terjadinya perbedaan pendapat gitu ya di para ulama dalam menafsirkan nafsun wahidah itu apakah betul Adam atau tidak, dan itu nanti berimplikasi pada tafsir wazaujaha. Nah, wazaujaha itu apa betul Hawa atau zaujun di sini pasangan siapa saja. Nah, itu yang menjadi perdebatan di dunia tafsir. Kemudian memang selain ditafsir, ini juga dikuatkan kenapa kok sebagian besar ulama menafsirkan nafsu wahidah itu Adam, wa zaujaha itu Hawa, dengan berbagai macam tadi ternyata penafsirannya beda-beda ya. Tapi kalau dalam hadis memang ada juga pernyataan dari Abu Hurairah gitu ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in fa inna a'waja syai'in fid dhila' a'lahu." Nah, ini kata-kata dari Rasul yang artinya dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya dan perlakukanlah wanita dengan baik karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Nah, jadi kata kuncinya di sini anak-anak. Hadis Nabi pun yang dari Abu Hurairah seakan-akan menguatkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, meskipun ada bentuk hadis kedua. Kalau hadis kedua dia tidak dengan kata-kata khuliqna min dhila, diciptakan dari tulang rusuk, tapi dengan kata lain. Dan ini sama-sama dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Al-mar'atu qad-dhila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj." Perempuan itu seperti tulang rusuk. Nah, katanya tulang rusuknya seperti ya, anak-anak. Jadi bukan dari tulang rusuk kalau di hadis ini. Padahal sama-sama Abu Hurairah, sama-sama dari riwayat Bukhari. Artinya perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu luruskan, maka dia akan patah. Dan jika kamu mengambil manfaat darinya, maka kamu mengambil manfaat darinya dan dia tetap bengkok. Itu ya. Jadi ada ayat yang tafsirnya nafsu wahidah itu dari jiwa yang satu dan zaujaha itu Hawa, sehingga mendominasi penafsiran bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki gitu ya, dari tulang rusuk laki-laki, katanya bahkan tulang rusuk yang paling bengkok. Nah gitu, ditambah lagi tadi hadisnya yang paling terkenal malah yang dari itu anak-anak, padahal kan ada kata-kata seperti gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua yang bertentangan, yang satunya dari, yang satunya seperti. Kemudian nanti jadi pertanyaan lagi, anak-anak pasti nih nanya ya, yang perempuan apalagi, wah kalau saya dari tulang rusuk, wah nanti siapa ya? Sering itu kalau anak-anak SMA atau kuliah gitu menghayal, ih saya dari tulang rusuk siapa ya? Semoga dari yang paling ganteng di kelas gitu ya, atau yang paling soleh gitu ya. Nah, biasanya jadi kayak gitu, karena pemahaman tadi bahwa perempuan itu dari tulang rusuk tadi ya. Padahal kita tahu tadi hadisnya ternyata ada dua macam, ada dari, ada seperti. Nah, jadi ada dua macam hadis begitu ya. Kemudian penafsirannya juga ada yang bermacam-macam begitu ya. Nah, jadi menimbulkan pertanyaan juga jadinya, kalau memang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, terus nih kalau ada perempuan suaminya banyak, misalnya dia ganti-ganti ya, dari sama A nikah terus cerai, sama B nikah terus cerai, terus dia tulang rusuknya siapa dong? Iya enggak? Nah itu yang menjadi pertanyaan, dan itulah membuat kita penting untuk mengetahui nanti kenapa sih harus tahu dan paham betul makna nafsun wahidah ini dan dari mana perempuan diciptakan. Itu ya kenapa menjadi penting untuk kita mengetahui dan memahami makna nafsun wahidah. Oke, muncul akhirnya pertanyaan kedua.
pada Oke, sebentar. pada malam Ini hari sangat ini. menarik sekali Ustazah Laila Latis. Nah, sebelum kita membahas untuk pertanyaan kedua, untuk yang menarik lagi setelah ini, kita mau break dulu, ya. Siap. Kita saksikan tayangan Swamio berikut ini. Check it out. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, SMA Muhammadiyah Seru GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah Seru GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah Seru GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti budaya yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, pemirsa setia Kalbu, kembali lagi kita dalam acara Kalbu. Nah, tadi menarik sekali Ustazah Laila Latis tadi menjelaskan bahwa hadis yang sering kali kita jumpai itu adalah bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Padahal di sisi lain ada hadis juga yang tidak kalah hebohnya bahwa menjelaskan bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk laki-laki. Begitu ya Ustazah ya. Nah, jadi bingung nih kita. Lantas terus yang benar nih yang mana kayak gitu. Ya, betul. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ustazah Laila Latis. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustazah atau Bu Guru. Saya agak lupa-lupa ya manggilnya Ustazah atau Bu Guru ya. Yang jelas ini sebelum kita mau tahu banget ya, yang paling benar yang mana nih, saya perlu menceritakan dulu. Jadi di dalam tafsir itu ada istilah Israiliyat. Nah ini semoga menjadi tambahan pengetahuan ya buat anak-anak kita yang kita cintai. Jadi anak-anak dalam tafsir itu ada istilah Israiliyat. Jadi inilah mengapa penting nanti kita mengetahui makna nafsun wahidah itu, apakah dia terhubung dengan Israiliyat? Pertanyaannya, apa itu Israiliyat? Nah, dari kata Israel ya. Israiliyat itu istilah untuk cerita-cerita yang bersumber dari agama Samawi sebelum Islam seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, biasanya ini banyak terdapat dalam tafsir-tafsir atau syarah hadis. Kok bisa ya ada cerita yang bukan dari agama kita sendiri begitu ya? Itu dari agama sebelum kita yaitu Yahudi Nasrani. Jadi ini kayak di ajaran Islam Nusantara, bukan Nusantara ya, kita bilangnya Islam Indonesia gitu ya. Biasanya kan ada nih yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Contoh misalnya ada ajaran Hindu itu kalau orang meninggal itu katanya ruhnya itu berputar selama 3 hari atau seminggu, yaitu di
kamarnya, terus 40 hari di rumahnya, baru katanya pergi. Bahkan kalau ada lagu itu saya sering dengar lagunya itu saben malam Jumat katanya gitu ya. Setiap malam Jumat ahli kubur moleh nang ngomah gitu ya, bener nggak ya? Aduh, saya Jawa Timurannya kurang bagus ini. Jadi bahwa ruh itu tiap malam Jumat katanya pulang ke rumah gitu. Itu betul nggak sih? Atau itu jangan-jangan terpengaruh ajaran sebelumnya? Nah, sama. Ternyata memang agama yang sebelumnya itu mempengaruhi agama yang sesudahnya. Apalagi kan Yahudi dan Nasrani itu sama-sama agama samawi. Dan sebagian besar ahli tafsir, nggak sebagian besar tapi ya rata-rata dari mereka dipengaruhi oleh keluarganya. Misalnya yang memang dulunya keluarganya itu Yahudi dan Nasrani lalu masuk Islam. Nah, sehingga pemikirannya kan masih antara pemikiran agama yang lama sama yang Islam baru itu kan kadang tidak benar-benar terpisah gitu ya. Sama misalnya kebetulan juga ada memang yang sengaja memasukkan ajaran-ajaran yang tidak murni dari Al-Quran dan As-Sunnah, mencampur-campur sehingga membuat ajaran Islam itu tercampur dengan memang ada niatan gitu ya, agar ajaran Islam itu tercampur dengan ajaran agama-agama sebelumnya. Jadi ada yang berniat, ada yang memang tidak sengaja. Nah, itu yang terjadi itu namanya Israiliyat ya. Dan itu yang kalau di Indonesia yang terjadi seperti itu. Ada banyak hal-hal misalnya kalau kita bilang itu pamali ya. Nah, sehingga kita tuh bingung pamali-pamaliannya ini, pamali dari Islam apa dari memang ajaran nenek moyang dengan agama terdahulu sih gitu. Nah, sama di tafsir-tafsir itu juga ada Israiliyat. Nah, maka ini perlu kita tengok Israiliyatnya tuh bagaimana. Ternyata dalam agama-agama sebelum Islam di Israiliyatnya itu ada banyak sekali cerita yang seperti ini ternyata, seperti yang tadi ditafsirkan oleh sebagian besar ulama. Jadi ceritanya biasanya di Perjanjian Lama dan kitab yang lain itu diceritakan, bahkan di film-film kalian juga pasti nonton kan ya, kalau film-film tentang Adam dibayangkan di film-film itu Adam itu diciptakan Allah sendirian, diberi macam-macam kenikmatan di surga, makan, minum, pokoknya enak-enak semua. Terus Allah kasih hewan-hewan buat temennya, tapi hewan-hewannya berpasangan, gitu kan ceritanya biasanya di film ya. Terus dia sadar, kok saya kesepian ya, ternyata ini hewan semua punya pasangan, saya tok yang nggak punya pasangan gitu ya. Jadi akhirnya dalam film-film itu diceritakan Allah tidurkan Adam, pas tidur itu Allah ciptakan dari tulang rusuknya seorang makhluk yang cantik yang disebut dengan Hawa tadi kan ya. Kalau di bahasa Ibrani-nya tuh biasanya Eve gitu ya, Eve atau Hawa. Terus bangun-bangun Adam itu sangat bahagia. Wah, diciptakan Allah Hawa dari tulang rusuknya gitu ya. Kemudian ceritanya dari Israiliyat itu mereka tadi kan senang-senang di surga, diberi Allah kenikmatan. Maka dari cerita kitab Israiliyat sebelumnya itu Hawa tergoda duluan memakan buah yang sekarang kita sering bilang buah khuldi itu loh. Padahal buah khuldi itu kalau kata Prof. Yunahar itu justru kita ikut-ikutan menamakan buahnya itu seperti penamaan iblis. Jadi buah khuldi itu kan artinya buah yang membuat abadi. Nah, malah salah kan, harusnya kita bilang aja buah yang terlarang gitu ya. Karena godaan iblis bilang kalau di dalam Al-Quran kan ke Adam dan Hawa, kalian akan selamanya di surga kalau makan buah ini. Nah, kalau di cerita Israiliyat itu yang dibilang duluan tergoda tuh Hawa. Jadi yang gampang digoda itu Hawa sama setan untuk makan buah khuldi. Makanya ketika makan itu katanya yang disebut buah khuldi oleh setan tadi atau buah terlarang oleh kita itu kalau Hawa makan duluan, makanya sampai ke dada, jadilah dada gitu ya, buahnya jadi dada gitu ya. Kalau Hawa, kalau Adam kan digoda sama Hawa dulu nih katanya dalam Israiliyat itu, sehingga Hawa tuh cuman sampai sini, sampai tenggorokan jadi jakun ya. Nah, akhirnya langsung dapat teguran. Kenapa kamu tidak mentaati perintahku gitu kan ya ceritanya di film-film itu. Akhirnya lalu mereka diturunkan ke bumi. Nah, ternyata di Israiliyatnya begitu anak-anak. Jadi itu yang mempengaruhi
pemikiran sebagian besar ulama tadi yang menafsirkan bahwa manusia pertama itu Adam, lalu Hawa itu diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk. Nah, kenapa penting untuk mengetahui penciptaan ini? Karena kalau dimaknai dari tulang rusuk, maka kesannya, apalagi tadi dari cerita yang Israelia tadi ya, kesannya kan wanita itu yang menggoda duluan tuh. Adam itu kan kuat imannya selama ini. Tapi ketika Hawa ikut bersamanya gitu ya, karena dia dari tulang rusuk yang bengkok tadi, maka Hawa yang menyebabkan Adam tergoda sehingga dikeluarkan dari surga. Nah, pandangan ini yang sampai sekarang membuat perempuan itu dipandang sebelah mata gitu ya, dianggap perempuan itu penggoda. Makanya nih kalau ada kasus-kasus misalnya pelakor, kalian tahu lah ya, mesti yang salah tuh siapa? Perempuannya kan, padahal apakah betul perempuannya yang menggoda duluan? Bisa jadi laki-lakinya. Berarti perempuan itu ya selalu kena getahnya gitu, khusus soal ini, soal menggoda, soal kelemahan iman ini, mengajak-ngajak laki-laki untuk untuk sama-sama bermaksiat gitu. Jadi selalu perempuan yang kena gitu ya. Sering nggak sih kalian dengar gini, kalau ada anak yang nakal mesti ditanya gini, siapa sih ibunya? Oh, pantes ibunya kerja sih jadinya nakal, coba ibunya di rumah aja. Nah gitu kan, akhirnya orang-orang yang ibunya kerja, wanita karir itu jadi komentar. Terus nanti kalau anaknya kurus, siapa yang salah? Anak kok kuru tenan gitu ya. Radi keimangan, waduh bahasanya nggak halus ya bahasa saya ya. Jadi anaknya kok kurus banget gitu ya, nggak ada yang ngasih makan, nggak bergizi. Kenapa? Oh, ibunya nggak pandai masak, yang salah ibunya lagi. Jadi itu turunan dari pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Paling bengkok itu kan berarti paling nggak bener ya, yang harus diluruskan terus, salah terus. Nah, bahkan tadi ceritanya habis dari tulang rusuk menggoda Adam lagi buat memakan buah yang dilarang, menjadikan Adam dan Hawa sama-sama turun dari surga yang aslinya Adam itu kemarin-kemarin kuat menghadapi setan. Nah, itu akibat yang perlu kita perhitungkan. Kenapa jadi kita harus membahas sebenarnya perempuan itu diciptakan dari apa sih gitu ya, dari tulang rusuk bener nggak sih, atau sebenarnya sama aja sama Adam. Nah itu kan tadi ada banyak penafsirannya. Nanti maka kita akan membahas mana berarti yang paling benar dan paling sesuai untuk dijadikan sandaran pemahaman perempuan itu sebenarnya diciptakan dari apa. Nah itu Ustazah. Ya, ini apa ya? Jadi makin kesini itu makin tahu gitu bahwa ada beberapa tafsir yang memang itu sama-sama ibunya, tapi kita itu tahunya hanya satu saja. Dan bicara tentang pandangan terhadap perempuan tadi, yang saya bilang inferioritas tadi, memang sampai sekarang itu masih berlaku pandangan seperti misoginis itu ya Ustazah ya. Ya, betul. Untuk selanjutnya kita akan bahas apa sih itu pandangan misoginis. Tapi sebelum itu kita break dulu, kita saksikan tayangan dari Smamio berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah Seluruh Kabupaten Gresik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah Seluruh Kabupaten Gresik telah berhasil dicoba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak.
Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 DKB Gresik. Kembali lagi dalam acara Kalbu, bahasan yang sangat menarik sekali. Makin kesini makin tahu bahwa sebenarnya perempuan ini dari tulang rusuk atau seperti. Nah, setelah ini akan dijelaskan lagi lebih detail lagi oleh Ustazah Lailatis mengenai beberapa tafsir yang sudah dijelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Persilahkan Ustazah. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Semoga kajian ini dapat menambah hazanah ya untuk kita semua. Jadi tadi Ustazah sempat menyebut misogini ya. Misogini itu memang kalau tadi ada Israiliyat, sekarang misogini. Misogini itu pandangan apa sih ya? Memang secara sederhananya itu pandangan yang berasal dari rasa tidak suka gitu ya terhadap eksistensi seseorang, bangsa, atau siapapun. Nah, misogini tentang perempuan ini ya berarti pandangan yang berasal dari ketidaksukaan terhadap eksistensi perempuan. Jadi perempuan itu kan banyak juga yang misalnya kalau kita lihat di zaman-zaman Rasul itu sebenarnya ya banyak perempuan yang aktif di masyarakat gitu ya, dan mereka itu mendapat mendapat sorotan tidak baik begitu. Padahal kalau kita lihat pada zaman Rasul itu Aisyah itu ahli hadis, bahkan ada di masa Rasul itu yang juga menjadi perawat gitu ya, orang-orang yang perang gitu. Sehingga dari sini dapat kita pahami perempuan itu tidak seperti itu pada masa Rasul, tidak dikekang gitu ya, tidak tidak punya peran, bahkan tadi subordinatif menjadi orang yang kedua. Tapi kita kembali ke yang atas dulu ya tadi ya. Mana yang benar berarti? Benarkah perempuan diciptakan dari tulang rusuk? Ya memang kita kembali ke hadis tadi, sama-sama tulang rusuk tapi yang satu menyatakan seperti, yang satu menyatakan dari gitu ya. Dan kalau kita bayangkan ke yang logis-logis, kalau seandainya betul perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, yang secara logis saja ya, tulang rusuk laki-laki, maka berarti kan tulang rusuk suaminya. Lah kok ada istri yang suaminya misalnya lebih dari satu, lalu dia tulang rusuk siapa? Diputus-putus dong tulang rusuk suami pertama sama suami kedua sama ketiga sama keempat digabung jadi satu, jadi dia gitu kan. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, kan lucu gitu kalau secara logika. Ditambah lagi tadi ketidaksesuaian tafsir juga kan, kata Muhammad Abdul, kalau memang ya ayuhan nas itu penduduk Mekah tafsirnya, di kebanyakan tafsir yang menafsirkan Adam, maka harusnya min nafsi wahidah itu bukan Adam tapi Adnan atau Kohton gitu ya. Ditambah lagi kalau memang perempuan dari tulang rusuk dan selalu salah, berarti kan tulang rusuk yang paling bengkok itu kan berarti nggak pernah lurus, nggak pernah benar. Nah, maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kenapa sih saya ini sukanya nanya lagi gitu ya, anak-anak, ini memang agar kita semua membangkitkan berpikir
kritik gitu ya, critical thinking. Jadi saya suka ngajak itu istilahnya mengajak untuk bertanya. Kenapa kok Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanda petik laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka sama-sama menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini ada keyword yang sangat penguat kita gitu ya. Kalau memang betul perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, selain secara logika-logika tadi kok bisa ada yang banyak suaminya, ditambah ini, kalau memang tulang rusuk itu kan mengibaratkan pendosa, penggoda, lemah imannya, selalu nggak benar. Kenapa kok Allah memerintahkan laki-laki maupun perempuan saling mengajak kepada kebaikan? Berarti kan perempuan oleh Allah diberikan peran yang sama, sama seperti laki-laki untuk sama-sama mengajak kepada kebaikan. Ini di masyarakat umum loh. Nah, bahkan ditambah Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30 ya. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa sambil membuka Al-Qur'annya yang ada terjemahnya. Nah, itu apa artinya? Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi dari manusia. Lalu para malaikat bertanya, ya Allah, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak darah di sana menjadi khalifah? Padahal kata malaikat, kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Lalu Allah berfirman menjawab para malaikat, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, dari sini juga menjawab tadi, kalau memang perempuan itu dari tulang rusuk, lemah, tidak punya kemampuan, kenapa Allah mempercayakan manusia tadi kan umum, nggak ada bedanya tuh, laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah mau membedakan, Allah pasti bilangnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, atau fil ardi rajulan khalifah, laki-laki sebagai khalifah. Enggak kan? Tapi khalifah secara umum manusia. Berarti mau laki-laki mau perempuan itu Allah percayakan kepada mereka peran sebagai khalifah. Ditambah tadi ya, sebagai pengajak kepada yang ma'ruf dan kepada yang mungkar. Nah, ini menambah kekuatan bahwa kalau seperti itu, yang tadi di atas diciptakan dari tulang rusuk ya sangat tidak masuk akal. Kalau betul dari tulang rusuk, mestinya Allah sendiri tidak akan mempercayakan kepemimpinan kepada perempuan yang tadi diciptakan dari tulang rusuk, selalu bengkok gitu ya, selalu salah itu. Dan ayat Al-Baqarah 30 ini juga menambah kekuatan, ada sedikit pemahaman yang perlu diluruskan tentang bahwa manusia pertama adalah Adam. Kenapa? Karena di sini malaikat bertanya, Allah, benar kamu mau menjadikan manusia yang suka merusak itu dan menumpahkan darah untuk menjadi khalifah. Nah, dari mana malaikat tahu bahwa manusia suka merusak dan menumpahkan darah di muka bumi?
Nah, dari riwayat-riwayat dan penafsiran, karena memang ada banyak manusia atau manusia itu kan bergilir ya, dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah, kata Allah menciptakan kalian itu bergilir atau dual. Jadi ada manusia yang Allah musnahkan, kemudian Allah ciptakan lagi. Nah, dari sini dapat dipahami malaikat memang kata sebagian tafsir itu melihat betul manusia yang sebelum Adam itu sudah ada manusia dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Makanya ketika Allah pengen menciptakan manusia yang menjadi khalifah ya tentu malaikat memprotes gitu. Jadi Adam bukanlah makhluk pertama. Dari sini, dari ayat Al-Baqarah ini pemahamannya jadi seperti itu. Jadi ini menambah kekuatan lagi bahwa nafsun wahidah itu bukan Adam. Nah gitu ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi yang tadi menguatkan bahwa perempuan itu yang mengajak kepada turun dari surga. Tadi kan di Israiliyat itu diceritakan Hawa ngajak makan buah yang dilarang tadi sehingga mereka berdua diturunkan dari surga menuju bumi. Nah, kalau kita lihat ke Al-Qur'annya langsung, ternyata Hawa nggak ngajak-ngajak gitu ya. Maksudnya bukan ngajak-ngajak, kata-katanya gini. Dalam Al-Baqarah juga ya, kata-katanya wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Nah, jadi kata-katanya di sini kuncinya. Kami dalam firman Allah merintahkan wahai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah apa-apa yang kami sediakan untukmu di dalamnya. Nah, lalu di situ kata-katanya keduanya tergelincir fa'azallahuma syaitan. Jadi keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga sehingga mereka dikeluarkan dari keadaan semula begitu ya. Dan Allah berfirman turunlah kamu. Nah, dari sini kata-katanya huma. Kalau pernah belajar, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab ya, huma itu kan domir untuk dua. Jadi di Al-Quran itu sama sekali tidak ada menyebutkan Hawa digoda duluan, lalu Hawa menggoda Adam, maka jadilah dada di Hawa, lalu di Adam itu jakun. Tapi di sini domirnya langsung huma. Allah menyetarakan kedua-duanya sama-sama digoda oleh iblis gitu ya, untuk memakan buah yang dilarang. Nah, ini bisa menjadi penguat juga bahwa kalau tadi misalnya ceritanya tulang rusuk, lalu karena tulang rusuk maka tergoda duluan, nah itu menyangkal gitu ya. Kemudian juga menguatkan juga kalau memang dari tulang rusuk Adam gitu ya, kenapa tadi malaikat kok mengatakan seperti itu, seakan-akan sudah pernah melihat manusia sebelum Adam. Berarti sebenarnya sudah ada penciptaan manusia sebelumnya. Nah, Adam itu adalah dari jenis manusia yang sama. Hawa juga diciptakan dari jenis yang sama. Jadi nafsun wahidah itu artinya yang paling mendekati bisa dipahami dan cocok gitu ya. Tidak bisa disangkal dengan logika adalah dari jiwa yang sama atau dari jenis yang sama, yaitu sama-sama jenis manusia. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Begitu Ibu Guru? Ya, terima kasih Ustazah, penjelasannya sangat detail dan menarik sekali. Poin yang saya ambil terakhir ini adalah bahwa dalam hal ketakwaan itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Dan dari hal penciptaan juga Allah itu menyebutkan kata, dalam tafsirannya tadi menyebutkan kata huma, yang berarti kedua-duanya itu sama. Dan Hawa itu ternyata bukan yang menyebabkan Adam tergelincir abadi di bumi, melainkan keduanya sama-sama melakukan makan buah kuldi sama-sama, begitu ya Ustazah ya? Saya koreksi jika memang salah. Ya, oke. Sip, yang menamai buah khuldi itu adalah malah iblis gitu ya, karena khuldi artinya kekal.
Jadi tawarannya iblis itu kan, kalau kalian makan itu maka kalian akan kekal. Jadi dia namain itu buahnya, sedangkan nama aslinya buahnya memang tidak ada tafsirannya ya. Iya, tapi sebelum itu, sebelum didetailkan lagi tentang penciptaan perempuan, kita break dulu ya. Kita saksikan tayangan berikut ini. Jawa Timur, provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa ini, memiliki potensi besar sebagai ladang dakwah persyarikatan Muhammadiyah, terutama di bidang audiovisual. 38 pimpinan daerah kabupaten kota menjadi modal utama menggerakkan dakwah Muhammadiyah di pelosok Jawa Timur. Dan insya Allah, TVmu akan mengudara di Jawa Timur melalui kanal multiplatform dengan menyajikan program-program unggulan yang menyuguhkan konten lokal. Di antaranya, Berita TVmu Jawa Timur, informasi yang menyajikan berita aktivitas persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur. Islam on the Street, program religi on the spot yang mengupas masalah agama dengan ringan bersama warga dan pakar. Ta'awun, program reality show filantropi bekerja sama dengan Lazismu yang akan mengangkat program unggulan Lazismu di daerah-daerah. TVmu Jawa Timur akan dipancarkan dari stasiun Muhammadiyah Gresik Kota Baru atau Mugep. Kami menyebutnya TVmu Jawa Timur Stasiun Mugep Gresik. Pemirsa, terimalah kehadiran kami sebagai bagian dari Muhammadiyah Official Broadcaster. Bismillahirrahmanirrahim. TVmu Jatim, Stasiun Mugep Gresik. Sampai akhirnya di penghujung acara Kalbu kajian malam Sabtu. Tapi sebelum itu saya persilahkan Ustazah Lailatis untuk memberikan closing statement atas tema Kalbu malam ini, yaitu penciptaan perempuan. Oke. Ustazah Lailatis, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ririn. Jadi anak-anak,
tadi merupakan salah satu pembahasan yang istilahnya dalam dunia keperempuanan itu dianggap seksi gitu ya, bahwa perempuan dari tulang rusuk benar atau salah gitu ya. Nah, saya kuatkan lagi ini melatih kita, semoga nanti anak-anak untuk banyak membaca, tafsirnya banyak dibaca, hadisnya banyak dibaca, tapi kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah berfirman, sungguh kami telah muliakan anak Adam, yang artinya berarti seluruh manusia itu sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian itu berbeda-beda agar kalian saling mengenal. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan Allah tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Sehingga mari kita sama-sama memperbanyak literasi, meningkatkan ketakwaan. Laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama untuk sama-sama belajar, untuk menjadi khalifah, untuk mengajak kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang al-mungkar. Demikian yang dapat kita kaji sama-sama pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, juga pemirsa setia kalbu, demikian kajian yang disampaikan oleh Ustazah Laili tentang penciptaan perempuan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan, dan mohon maaf atas kekurangannya dalam tayangan kalbu. Kita akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.